Kembali lagi bersama kami di podcast Sela. Seperti biasa, kami akan menemani teman-teman bermalam minggu. Ya, daripada teman-teman jalan-jalan di luar, ya terberkati. Nah, malam hari ini saya nggak sendiri. Saya ditemani dua bintang tamu yang keren banget. Karena mereka sudah lama di sini juga. Dan pengalaman mereka sangat-sangat banyak. Jadi topik kita malam hari ini tentu akan bersama-sama berkaitan dengan kehidupan dua teman kita ini. Nah, yang paling kiri saya, Kak, silakan Kak, perkenalkan nama Kak. Ya, shalom. Shalom. Semua, perkenalkan nama saya Lidar Bula, saya biasa dipanggil Lidar dan saya berasal dari Sumatera Utara, Pulau Nias. Dan saya mahasiswi Stella atau ST Elohim Indonesia dan saya tingkat 4 semester 7. Tingkat 4 semester 7. Keren ya. Nah, yang di tengah saya, siapa nih Kak? Mulai Kak. Shalom teman-teman. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Christopher Agus. Halo Kak Agus. Ya, saya berasal dari Kalimantan Barat, terkhususnya dari kota Putu Sibau. Mungkin yang dari Putu Sibau, dari Kapuas Hulu mungkin masih ada yang nonton. Ya, saya ini berasal dari Kapuas Hulu, jadi dari Putu Sibau. Saya sekolah di STT Elohim Indonesia, di letaknya di Ampel Gading. Pada saat ini saya berada di semester 7, tingkat 4. Tuhan. Tingkat 4 semester 7. Berarti udah berapa tahun ya? 3,5 tahun. Ya. Keren ya. Jauh-jauh dari Nias, dari Kalimantan datang ke Stella. Harus do the best untuk orang tua tentunya. Betul Betul. sekali. Nah, malam hari ini kita mau bahas satu topik yang paling menarik sih menurut saya di kalangan teologi, karena ini masalah yang kadang itu menjatuhkan kita. Sampai kita minta motivasi kita yang benar dalam melayani. Apakah kita melayani Tuhan itu sungguh-sungguh melayani Tuhan, atau justru kita melayani pekerjaan Tuhan, atau kita hanya menunjukkan kebohongan Tuhan? Kita mau belajar dan juga Agus yang sudah semester 7 dan juga sudah banyak terjun di tempat pelayanan. Dengan cerita dari Kak Ida dan pengalaman dari Kak Agus. Nah Kak, dari Kak Ida dulu Kak, bagaimana sih Kak pemahaman Kakak tentang pelayanan sendiri? Kalau menurut pengalaman saya itu pelayanan adalah sesuatu yang kita kerjakan dan itu ada dari dalam pengalaman. Kalau Kak Agus gimana Kak? Kalau menurut saya, kalau tentang pelayanan itu, kita bisa melihat bahwa pelayanan yang kita lakukan itu ada dari dua perspektif. Yang pertama untuk Tuhan dan yang kedua untuk sesama kita. Nah, kalau menurut saya, kalau untuk sesama kita atau secara keseluruhan, pelayanan itu adalah memberi diri kita kepada orang tersebut. Contohnya seperti kita bekerja di dalam sebuah perusahaan, kita dapat menyenangkan hati manajer ataupun lain sebagainya, itu namanya sebuah pelayanan. Intinya untuk memuaskan orang-orang tersebut. Pelayanan berarti sesuatu yang kita dapat untuk orang lain. Perspektif yang pertama untuk Tuhan, kedua untuk manusia. Nah, menurut Kakak sendiri nih Kak Agus, apa sih Kak perbedaan dari kita pelayanan dengan kita melayani? Kalau menurut saya, kalau pelayanan itu adalah suatu tindakan kita kepada orang lain. Sedangkan kalau melayani itu lebih lagi. Melayani itu kayak memberi diri kita itu untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Jadi kedua ini mempunyai arti yang tipis. Untuk perbedaannya yang sangat tipis. Jadi untuk melayani sesama, untuk melayani Tuhan itu agak beda sedikit. Kalau kan dari sendiri Kak, pasti perbedaan pelayanan dengan melayani. Kalau menurut pandangan saya, pelayanan itu seperti yang saya katakan bahwa sesuatu yang kita kerjakan untuk bisa juga untuk orang lain dan juga gitu. Tapi itu kan belum tentu kita kerjakan. Nah, sementara dalam melayani itu sesuatu yang kita kerjakan dan itu benar-benar ada tindakan yang harus kita lakukan, seperti membantu orang lain. Bukan hanya kita hanya berbicara membantu, tetapi ada reaksi, ada tindakan yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita untuk membantu orang lain atau melayani itu yang
jawaban baik dari Kak Ida juga Kak Agus ini hampir sama. Kak, gimana sih Kak memandang Kak Agus tentang melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan? Ya, kalau menurut pandangan saya melayani Tuhan, ya memberikan diri untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dalam segi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, dalam bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan, seperti worship leader, seperti singer, pemain musik, khotbah atau apapun itu, di luar dari pelayanan altar, mungkin kita bisa membantu orang lain. Itu benar-benar kayak kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, untuk semuanya itu untuk kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau Kak Agus sendiri Kak, gimana Kak yang Kak pahami tentang melayani Tuhan? Kalau menurut saya sendiri sih, melayani Tuhan itu seperti yang saudari Kanidar bilang, tidak jauh beda, bahwa ketika kita melayani Tuhan itu adalah suatu penyerahan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap setiap pekerjaan Tuhan. Kita itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi apapun setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah katakan kepada kita, itu yang kita kerjakan. Salah satu yang dapat kita contohi dari pelayanan itu adalah ketika Yesus Kristus sendiri yang sudah datang ke dunia ini untuk melayani kita. Itu yang perlu kita pelajari dan kita mengerti. Keren banget ya, berarti teladan yang paling tepat ya, teladan yang paling tepat yang teladan. Nah, tujuan dari Kakak melayani Tuhan itu apa sih Kak? Agus nih. Tujuan Kakak melayani Tuhan. Tentunya kalau tujuan pastinya kita untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua pastinya selain memuaskan hati Tuhan, tentunya kita dapat memberi dampak kepada sesama kita. Ketika kita melayani, tentunya kalau kita mempunyai motivasi yang benar untuk melayani Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita yang melihat, maka mereka juga akan terberkati. Itulah yang menjadi tujuan utama untuk saya mengenai pelayanan. Tujuan utamanya menyenangkan hati Tuhan dan berdampak seperti itu. Nah, gimana Kak Nid? Kak Nid? Kalau menurut saya, ya hampir-hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh saudara Agus ya, bahwa kita melayani Tuhan itu tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Semuanya itu untuk Tuhan seperti itu. Jadi apapun bentuk pelayanan kita ya kita lakukan untuk Tuhan seperti itu. Tapi kadang-kadang orang juga punya tujuan masing-masing lah ya, punya tujuan masing-masing dalam melayani Tuhan. Kadang dia punya tujuan supaya dia merasa dilihat orang dia merasa dia luar biasa seperti itu ya. Contohnya ada dalam dia bermain musik, karena dia memang sudah pintar, ya orang lihat dia, luar biasa gitu kan. Itu kan bukan tujuan yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan mau itu segala sesuatu yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Bukan memuaskan diri, bukan memuaskan diri sendiri. Nah, dalam Kakak melayani itu persiapan apa sih yang Kakak siapkan di dalam hatinya? Kalau saya sih seringkali kalau saya dalam pelayanan itu ya terlebih dahulu ketika saya melayani Tuhan ya berserah Tuhan. Karena tanpa campur tangan Tuhan dalam pelayanan kita pun tidak akan berjalan dengan baik pastinya. Ya, karena kita tahu bahwa di dalam pelayanan kita lakukan banyak hal-hal yang terjadi, tapi ketika kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan segala apapun yang kita kerjakan dalam pelayanan kita, maka semuanya kita bisa atasi dengan penuh sukacita dan sejahtera. Tuhan kita pun boleh melayani Tuhan dengan kesungguhan seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kalau kita pelayanan di altar, benar-benar latihan kayak benar-benar full seperti itu, sampai benar-benar mempersiapkan seperti itu. Jangan kayak asal-asal itu ya. Kan kadang-kadang kita juga kalau pelayanan itu asal-asal, yang penting kan sudah tampil seperti itu. Nah, jadi kalau saya itu ya harus benar-benar totalitas seperti totalitas ya. Itu masalah nanti kesalahan atau apapun, intinya kita benar-benar melakukan itu dengan totalitas. Mengandalkan Tuhan dan melakukan dengan totalitas. Kiat-kiat keren ya dari Kak Ida. Bisa dicontoh nih teman-teman di rumah. Nah, gimana Kak Agus? Apa persiapan yang Kakak lakukan ketika melayani?
Kalau persiapan tentunya ketika kita mau melayani itu tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita harus mempersiapkan diri kita itu untuk melayani, baik itu melayani Tuhan sepenuhnya, tentunya pasti kita melayani Tuhan itu sudah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, tentunya harus melayani Tuhan itu. Yang kedua, untuk melayani orang lain kita harus punya kesiapan juga. Hati kita harus mempersiapkan diri kita untuk kita berkorban kepada orang lain. Jadi melayani itu bukan karena mulut kita atau lain sebagainya, itu harus berasal dari diri kita. Ketika kita melayani dengan hati kita, maka orang yang kita layani itu merasa, ternyata ini orang membantu kita dengan sungguh gitu kan. Mereka merasa puas dengan pelayanan yang kita lakukan. Begitu juga nanti ketika kita melayani Tuhan, pastinya Tuhan akan melihat hati kita. Mungkin secara manusia kita tidak kelihatan ya, melayani itu apakah dengan sungguh-sungguh atau tidak. Tetapi kalau beda dengan Tuhan, kalau Tuhan itu melihat baik itu dari luar maupun dari dalam, tentunya pasti akan tahu. Memang beda kalau anak teologi. Kalau udah kayak gini, saya jangan bisa jawab apa lagi. Intinya ketika kita mempersiapkan pelayanan, benar-benar harus dari jalan kita dulu. Jangan sampai kita mut-mutan ya, tadi ada itu menghancurkan pelayanan. Kenapa kakak memilih untuk melayani Tuhan? Tuhan kita ini. Jangan sampai pengalaman Tuhan yang lain kan. Kenapa juga memilih untuk melayani Tuhan? Kalau dari diri saya sih, mengapa harus melayani Tuhan? Pertanyaannya buat kita semua sekarang, kita hidup ini berasalnya dari siapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Jika hidup kita ini berasal dari Tuhan, maka hendaknya kita juga melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi kita juga harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Mungkin kita itu tidak dituntut untuk melakukan pekerjaan yang seperti Tuhan telah contohkan. Tetapi setidaknya kita bisa kita bisa sedikit untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Penyerahan diri itu sangat penting untuk melayani. Penyerahan diri. Nah, sebelum kita lanjut ke Kak Nida, buat teman-teman yang di rumah yang penasaran tentang motivasi pelayanan, boleh tanya ke Agus, kan mereka udah 3 tahun lebih ya. Lumayan lah ya. Ya lumayan, udah lama banget di Stella, udah terjun di dunia pelayanan. Yang mau tanya tentang pelayanan, motivasi pelayanan, silakan komentar. Kita lagi live streaming juga di Instagram. Buat teman-teman yang di Instagram, silakan komentar. Nah, yang di Facebook, silakan bertanya, jangan sungkan. Siap kok Kak Nida bertanya. Ada juga di TikTok, teman-teman yang TikTok kan, yang lagi nonton kami daripada nonton joget. Coba tanya-tanya Kak, ini teman-teman bisa jawab. Juga ada di YouTube-nya Kak Nida, silakan bertanya. Semampu kami dan teman-teman ini akan jawab pertanyaan dari kakak-kakak semua. Halo. Kak. Terima kasih sudah menonton. Semoga sharing kami ini bisa memberkati kakak. Karena kita tahu bahwa Tuhan mati bagi kita hanya untuk menyelamatkan setiap kita. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi saya secara pribadi sadar bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi otomatis ada sesuatu yang harus saya kerjakan dong. Seperti melayani Tuhan, memberikan diri. Ketika Tuhan memberikan keselamatan itu kepada saya, maka saya juga berbagi kepada orang lain melalui pelayanan saya. Bukan hanya sekedar saya menerimanya, tetapi ada wujud nyata yang saya lakukan. Itu motivasi saya. Walaupun kita sadar terbatas memang, tapi dari keterbatasan kita itu terus belajar seperti itu, karena manusia tidak ada yang sempurna seperti itu. Apakah yang selama ini kakak lakukan
lakukan itu sudah untuk Tuhan? Ya, kadangkala juga saya seringkali berpikir seperti itu ya. Dalam pelayanan saya, baik terhadap pelayanan di gereja atau terhadap orang-orang lain di sekitar atau sosial seperti itu, kadang-kadang juga pertanyaan itu muncul dalam pikiran saya sendiri itu ya. Saya itu melayani untuk diri saya atau untuk Tuhan seperti itu. Jadi sebenarnya pelayanan yang saya lakukan itu yang saja seringkali terjadi itu tidak sepaham dengan teman saya seperti itu. Nah, itu kan bukan pelayanan sesungguhnya seperti itu. Nah, itu sering terjadi dalam pelayanan saya seperti itu. Nah, terlebih-lebih juga dalam membantu orang lain, kadang-kadang juga saya tidak ikhlas seperti itu. Ya memang saya memberi, saya berbagi kepada orang lain melalui pelayanan yang saya lakukan. Tapi itu ya asal-asal saja, tidak dari hati saya. Yang penting lakukan. Penting lakukan seperti itu. Itu sering terjadi dalam pelayanan saya seperti apalagi ketika saya melayani Tuhan selama 2 bulan kemarin itu ya kadang ya udahlah, yang penting saya melayani seperti itu, terserah hati saya mau ikhlas apa enggak ya terserah, intinya saya sudah melayani, saya sudah melakukan ini, terserah gitu. Tapi sebenarnya itu salah sebetulnya. Itu harus disadari. Iya benar-benar dan hal itu terus menerus Tuhan juga ingatkan ya pada kita, bahkan pada saya sendiri bahwa apa yang saya lakukan itu tidak benar-benar dari hati saya seperti itu. Nanti lama-kelamaan saya sadar, oh iya Tuhan, ampuni saya seperti itu ya, ampuni saya ternyata selama ini saya melakukan pelayanan saya membantu orang lain itu ya hanya sekedar ya supaya dilihat orang, asal-asal saja, yang penting ya sudah membantu seperti itu, tidak dari hati seperti itu. Karena dari hati itu otomatis ya, kalau kita membantu orang lain dari hati itu kita tidak akan menuntut balas seperti itu. Tapi kadang-kadang dari sana, kemarin saya sudah bantu, terus hari ini saya juga butuh bantuan dong, harus bantu juga seperti itu, minta balas seperti itu sangat sekali terjadi dalam diri saya pribadi. Nah, tadi kakak bilang kayak Tuhan mengingatkan. Gimana sih Tuhan ingatin kakak kalau misalnya ternyata apa yang kakak lakukan itu kayak mengharapkan imbalan? Cara Tuhan ingatin itu gimana sih? Dari pengalaman? Ya, kalau secara pribadi ya, bukan berarti Tuhan itu ngomong langsung lah ya. Tapi kan ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita seperti itu ya. Terus kita nanti tiba-tiba, oh iya, ternyata Tuhan mengingatkan begini. Apa yang kami lakukan hari ini terhadap temanmu, memberikan sesuatu ternyata tidak ikhlas seperti itu, kamu menuntut balas. Oh iya Tuhan, seperti itu. Oh, langsung saya sadar seperti itu. Oh iya Tuhan, habis itu saya minta ampun seperti itu. Jadi itu sering terjadi dalam ladang pelayanan saya seperti itu. Aku udah senyum dari tadi kayaknya Kak Agus nggak sabar mau jawab ini langsung. Nah, apakah kira-kira pelayanan yang selama ini kakak lakukan itu sudah Tuhan? Jangan-jangan buat pacar? Tentunya terkadang kita sebagai manusia ya, pastinya ketika kita melayani itu ada kadangkala sadar dan ada kadangkala tidak sadar hal-hal seperti itu. Jadi secara saya pribadi ketika saya melayani itu sebenarnya saya tidak tahu apakah pelayanan yang saya lakukan pada saat itu apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Nah itu sebenarnya itu terserah kepada Tuhan bagaimana Tuhan menilai. Nah tetapi yang saya lakukan semampu saya melayani Tuhan itu semampu saya, sebisa saya untuk melayani, dan saya melayani itu ya dengan apa yang saya ketahui bagaimana saya melayani Tuhan tentunya kan seperti itu. Jadi ya saya melakukan tugas pelayananku ya sesuai yang saya ketahui, bahwa ketika saya melayani ya saya tidak tahu apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Yang intinya ya saya melayani Tuhan itu dengan sepenuh hati saya. Soal menyenangkan atau tidak itu sudah beda lagi misalnya. Tapi selama ini kakak sudah yakin banget ini buat Tuhan ya. Nah Kak, ternyata ada Kak Serti ya di TikTok. Halo Kak Serti, bisa kita sapa. Halo Kak Serti, terima kasih sudah menonton.
juga ada Kak Arut ya. Halo Kak Arut, terima kasih sudah menonton. Halo. Halo. Nah, Kak Serti mau tanya nih bagi sama Kak Ida juga Kak Agusti. Bagaimana cara penyerahan diri sebelum melayani? Gimana caranya? Ya. Oh, boleh dari Kak Ida dulu. Ya. Ya, kalau menurut saya ya, karena saya juga sering terlibat dalam pelayanan seperti itu ya. Jadi dalam bentuk pelayanan apapun yang dipercayakan kepada saya, yang saya lakukan dan cara saya dalam penyerahan diri sebelum melayani Tuhan itu, saya harus tahu dulu pelayanan apa yang saya lakukan seperti itu. Terus motivasi apa sih yang saya lakukan untuk melayani seperti itu. Itu caranya. Terus yang kedua, apa yang harus saya lakukan ketika saya melayani Tuhan, yaitu dengan berdoa. Berdoa. Itu yang tadi saya sudah mengatakan di awal, bahwa sebelum kita melayani Tuhan, kita harus tahu diri. Kita melayani siapa? Melayani diri kita sendiri atau kita melayani Tuhan seperti itu. Habis itu kita berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan, supaya apapun pelayanan yang kita lakukan itu tidak hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, tetapi menyenangkan hati Tuhan, bahkan berdampak juga bagi orang lain seperti itu. Ya, karena tujuan dari pelayanan kita itu adalah bukan hanya sekedar untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga. Ada dampaknya bagi orang lain. Ketika orang lain melihat kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, otomatis orang lain juga akan tahu pelayanan sesungguhnya seperti ini dan seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah benar-benar totalitas. Ya, totalitas dalam pelayanan seperti itu ya. Kan kadang kala kita itu melayani ya setengah-setengah seperti itu. Seperti yang saya katakan bahwa tadi itu asal-asal seperti itu. Ya, kita hanya ya yang penting sudah melayani seperti itu, sudah tampil seperti itu. Yang penting kalau terhadap orang lain, terhadap sosial di sekitar kita juga, yang penting sudah memberi seperti itu. Nah, dalam pelayanan di gereja ya intinya sudah tampil, ya sudah terlihat, dan kita juga sudah melakukan apa yang menurut kita itu baik. Karena kita tahu bahwa apa yang menurut kita baik, menurut pandangan kita, belum tentu baik di mata Tuhan seperti itu. Kita tidak bisa mengukur hal itu, karena semuanya kan Tuhan yang mengukur, Tuhan yang melihat semua. Apakah pelayanan yang kita lakukan itu benar-benar dari hati kita, atau memang hanya sekedar ya kita tampil saja, kita mau menampilkan diri saja dan melakukan apa yang menjadi pelayanan yang kita lakukan. Itu cara-cara kita untuk menyerahkan diri kita di dalam pelayanan Tuhan. Yang pertama tadi itu benar-benar harus tahu kita itu melayani siapa, dan kita berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah melakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Itu kiat-kiat dari Kak Nida. Dari Kak Agus sendiri, Kak, gimana sih cara Kakak penyerahan diri sebelumnya? Kalau menurut saya itu kita harus bisa melihat dulu. Nah, yang kita layani ini kepada Tuhan itu seperti apa? Apakah kita melayani itu mungkin kita melayani lewat mimbar, contohnya seperti khotbah, WL, ataupun pemain musik dan sebagainya yang berhubungan dengan ibadah. Itu berbeda dengan pelayanan yang kita lakukan untuk orang lain atau sesama kita. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah, kalau menurut saya sendiri, kalau kita melayani lewat mimbar kayak khotbah itu, tentunya cara penyerahan diri itu, kalau saya sendiri, tentunya yang pertama berdoa. Itu kunci utama bagi orang Kristen, itu pasti berdoa. Yang kedua, perlu melakukan puasa. Nah, itu sangat penting juga. Yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita melakukan puasa, di situ kita akan menyerahkan diri untuk mempersiapkan diri kita ketika kita mau melayani di mimbar. Contohnya seperti khotbah itu, tentunya orang Kristen sudah banyak tahu. Pastinya kita akan melakukan puasa, berdoa itu sangat penting. Nah, kalau untuk sesama kita itu sudah beda lagi.
untuk sesama kita itu dalam kita mempersiapkan diri itu tentunya ya doa itu tidak tidak terlepas dari orang Kristen ya. Tentunya setiap harinya sesudah kita bangun tidur, pastinya sebelum kita melakukan aktivitas, pastinya kita akan berdoa supaya kita dituntun oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, supaya ketika kita mungkin melakukan aktivitas ataupun yang lain sebagainya, pastinya kita dapat terarah untuk melakukan tindakan atau pelayanan yang sesuai dengan Tuhan. Kiat-kiat dari Kak Nidar juga Kak Agus, sama berdoa tentunya, Ya, berpuasa dan lakukan dengan totalitas. Yang penting untuk kemuliaan nama Tuhan ya kan? Ya, betul. Nah Kak, ini lagi ada pertanyaan dari Kak ini ya, Kak Ipel ya, tim kreatif. Ya, dari Kak Immanuel Ome gitu ya. Oke, dari Kak Immanuel Ome dari Instagram ya, dari Instagram. Halo Kak Immanuel. Halo Kak. Terima kasih sudah stay tune. Pertanyaannya, apa sih Kak motivasi yang paling dasar dari kita sendiri? Apa motivasi dalam kita melayani gak gampang? Mungkin Kak Nida bisa jawab nih, Kak Immanuel. Oke ya. Kalau menurut saya motivasi dasar kita untuk melayani Tuhan itu yang pertama adalah menyenangkan Tuhan, Tuhan, dan yang terus adalah memberitakan kebenaran Tuhan. Itu motivasi dasar utama kita di dalam kita melayani. Karena kebanyakan kita melayani hanya sibuk dengan pelayanan kita di gereja, sementara orang-orang di luar sana itu masih banyak yang belum mengenal Tuhan dan belum percaya kepada Tuhan. Makanya seringkali dikatakan bahwa tugas utama kita itu sebagai pelayan Tuhan adalah memberitakan Injil seperti itu, supaya setiap orang itu dapat menerima Injil itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri sebagai juru selamat mereka juga. Karena seperti yang saya katakan bahwa tadi keselamatan itu sudah kita terima. Nah, saatnya kita juga mau berbagi kepada orang lain melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, baik di gereja, bahkan di sekitar kita, di bagian sosial, baik atau apapun itu, ya pelayanan-pelayanan bentuk apapun yang kita lakukan, intinya di situ itu pemberitaan Injil. Betul. Amanat agung Tuhan harus kita bawa. Jangan sampai kita lupa, karena kita kebanyakan karena di gereja ya kita hanya fokus di gereja terus, makanya nanti kebanyakan kita itu tidak bertumbuh hanya di situ aja. Jadi sekarang tugas kita itu bukan hanya di dalamnya, tapi kita juga harus keluar dari dalam membawa Injil kepada setiap orang yang percaya. Walaupun sebenarnya itu tidak gampang ya. Sebenarnya tidak gampang, tapi mau tidak mau kita harus bisa melaksanakannya, karena memang itu amanat agung ya, karena amanat yang Tuhan berikan kepada kita, mau nggak mau seperti itu harus kita lakukan. Tidak bisa kita tidak melakukan, harus. Keren ya. Gimana kita harus motivasi yang paling dasar? Kalau dari saya sendiri sih, kita saya jawab ini dari saya sendiri ya, bagaimana motivasi saya. Tentunya motivasi yang paling dasar itu Yesus Kristus sendiri. Itu kalau menurutku motivasi yang paling dasar buat saya melakukan atau melayani. Tentunya motivasi yang paling dasar bagi orang percaya Yesus Kristus. Tidak ada lain, hanya Yesus Kristus. Soal memberitakan amanat agung itu sudah pekerjaan yang harus kita lakukan. Beda lagi dengan motivasi dasar. Motivasi dasar maupun motivasi yang lainnya harus Yesus Kristus yang utama. Benar-benar saling melengkapi ya, Kak Nidar. Amanat agung harus dilancarkan, Yesus Kristus harus paling jadi dasar kita utama. Nah, gimana Kak Immanuel? Halo Kak, terima kasih sudah bertanya. Gimana jawabannya? Ya, terima kasih sudah menonton dan stay tune di channel kami. Buat teman-teman yang masih penasaran tentang motivasi pelayanan, jangan ragu untuk bertanya. Silahkan bertanya sepuas-puasnya. Kita akan berusaha untuk menjawab apa yang jadi pertanyaan teman-teman. Kak, di luar dari pertanyaan teman-teman tadi, saya mau tanya dong, saya pengen tahu nih. Pernahkah kakak merasa kalau pelayanan kakak itu kurang memuaskan? Kalau dari saya
seringkali ya, karena kita di sini sebagai anak teologi tentunya kita dituntut untuk melayani. Nah, maksudnya melayani itu seperti apa? Tentunya di situ kita bisa menilai, kita dapat merenungkan kembali perbuatan kita, tentunya kan, karena melayani itu ada suatu perbuatan yang kita lakukan, gitu kan? Nah, kalau untuk tidak memuaskan itu pastinya mungkin sebagai manusia itu selalu memuaskan, tidak, itu pasti tidak akan tidak mudah untuk dilakukan. Jadi kalau menurutku sendiri ya pastinya ada kadang-kadang pernah itu memuaskan orang, ataupun ada kadang-kadang tidak memuaskan orang. Ternyata Kak Agus tuh pernah merasakan ketidakpuasannya dalam melayani. Yang namanya juga manusia ya kan. Nah gimana Kak nih, pernah nggak sih Kak merasa kayaknya kurang nih pelayanan? Kalau gitu saya putar balik waktu saya pelayanan lagi. Dikembalikan gimana Kak? Iya itu sangat jelas lah ya. Itu sering sekali terjadi dalam pelayanan saya pribadi seperti itu ya. Ketika saya melayani, contohnya aja di altar seperti itu ya, saya bermain musik seperti itu, rasanya itu tidak puas seperti itu. Wah ini kayaknya masih ada yang kurang ini gitu. Tapi dalam ketidakpuasan saya itu saya terus belajar seperti itu, bukan hanya juga diam saja seperti itu. Tapi saya terus belajar ya, ternyata saya melayani hari ini tidak pas seperti itu, tidak puas seperti itu. Seharusnya tadi kayak Harusnya begini, harusnya begini, ternyata gitu kan. Itu sering sekali terjadi dalam diri saya sendiri. Habis pelayanan itu kayak berdebat sendiri dalam pikiran. Iya betul. Dalam pikiran ternyata ini tadi sama begini. Aduh, gimana ya kalau seperti itu? Aduh gimana ya? Harusnya tadi begini. Itu sering sekali terjadi dalam pelayanan saya. Tapi puas dalam diri saya, tidak puas bukan berarti saya tidak belajar, tapi dalam ketidakpuasan saya itu saya terus belajar bagaimana kedepannya itu lebih bagus lagi seperti itu, karena kita tahu bahwa dalam pelayanan kita pun ya pastinya tidak komplit ya, tidak sempurna mungkin, tapi pasti ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Tapi dengan hal-hal itu pun ya kita terus belajar sampai benar-benar puas. Apalagi kalau memuaskan Tuhan itu memang harus benar-benar. Nah nggak gini kan, dari pengalaman Kakak, pernah nggak sih pas pelayanan itu cukup memuaskan? Pasti musuh saya di belakang dia makin panas. Pernah nggak kayak gitu? Itu lagi berat sama orang ya, lagi nggak enak sama orang lain, terus pelayanan kita tuh bagus. Pernah nggak sih terbersih dalam pikiran atau diri? Pelayanan saya udah bagus, enak, kayak gitu. Nah pernah nggak sih Kak kayak gitu? Kalau dulu sih iya pernah sekali, tapi setelah saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama itu tidak baik, tapi belakangan ini pas saya pelayanan ya untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Soalnya kalau saya berpikir hanya untuk Tuhan dan itu maka saya tidak berpikir untuk memuaskan manusia ataupun memandang manusia yang melihat seperti itu, tapi saya hanya melihat Tuhan. Mau sebagus apapun, mau tidak bagus apapun yang saya lakukan dalam pelayanan, intinya dalam motivasi saya itu untuk melayani Tuhan, pikiran saya untuk Tuhan, pasti itu pikiran-pikirannya tidak terkesan. Semakin dibaharui. Intinya kita puas ketika pelayanan kita sudah lancar Itu sering sering orang lain yang ini apalagi orang-orang yang tidak suka dengan kita pelayanan yang luar biasa, juga panggil orang yang tidak menyukai kita sudah biasa gitu. Senang banget gitu, pelayanannya mantap, pasti ini saya masih. Kalau dari saya pribadi sih, selama saya melayani, kalau hal seperti itu belum saya rasakan. Maksudnya belum pernah saya merasa puas dengan pelayanan saya. Pastinya ketika saya melayani itu, pastinya selalu ada. Nggak tahu ya, sebaik apapun, kayak gimana pun, ketika saya melayani itu merasa puas itu sama sekali tidak ada. Jadi kayak untuk mau membanggakan diri, saya sangat puas sekali melayani saya. Itu sama sekali belum pernah terjadi dalam hidup saya. Belum pernah terjadi selama saya pelayanan, karena
balik dari awal lagi bahwa motivasi kita melayani itu kepada siapa? Kepada, kalau kita melayani kepada Tuhan, tentunya pelayanan kita itu tidak akan pernah merasa puas kalau dari saya sih. Tetapi beda lagi kalau kita melayani manusia itu. Pastinya ketika kita melayani manusia itu pasti kita lebih cenderung mengandalkan duniawi kita. Oh, ternyata saya itu sudah pasti nih sudah membantu teman-teman ataupun berkorban itu secara sesama. Kalau untuk Tuhan belum pernah. Kalau manusia bisa merasa puas, kita kasih bintang 5. Iya kan, biasanya kalau aplikasi jangan lupa kasih bintang 5 supaya ratingnya naik ya. Kepuasan manusia bisa diukur, tapi untuk Tuhan keren banget teman-teman. Ternyata kita sejauh itu yang membicarakan ini. Nah Kak, saya mau bertanya lagi nih Kak. Menurut Kak sendiri, apakah hanya orang yang dipanggil Tuhan yang dapat melayani? Oh, kalau menurut saya untuk melayani itu tidak cuma untuk orang yang terkhusus gitu kan. Itu kalau menurut dari pandanganku bahwa orang yang melayani itu semua orang berhak untuk melayani. Salah satunya kalau kita melayani manusia tentunya harus kita lakukan. Entah itu kepada sahabat kita, teman kita, tentunya kan orang-orang yang menurut kita itu baik sama kita harus lakukan pelayanan. Itu adalah suatu tindakan pelayanan. Nah, tetapi kalau untuk Tuhan itu untuk semua, siapa aja, baik itu orang Kristen maupun non Kristen yang mau melayani Tuhan. Ya kalau dalam bahasa kita bahwa kita ini melayani Yesus Kristus. Intinya siapa yang mempunyai hati untuk melayani Kristus itu adalah orang yang pilihan Tuhan, itu berhak untuk melayani. Jadi siapa aja, jangan takut karena kita manusia itu terkadang berpikir kayak gini, aduh saya ini sudah berdosa, saya seringkali melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan dengan Tuhan. Nah ketika kita sudah mempunyai pikiran seperti itu, otomatis kita tidak secara langsung bahwa ternyata kita sudah sadar dari perbuatan kita, ternyata perbuatan kita ini tidak menyenangkan Tuhan. Nah kembali lagi kepada kita sendiri, bagaimana kita mengubah pola pikir kita atau perbuatan lama kita untuk kita perbarui atau untuk kita perbaiki untuk melayani Tuhan. Nah, ketika kita berbalik kepada Tuhan, jadi itulah hak yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melayani. Jadi kita semua berhak untuk melayani. Tidak tambah terbuka. Orang berhak ya kalau berarti orang-orang yang di luar sana. Ya. Walaupun mereka enggak mengenal Kristus. Nah, kalau seperti itu, kembali lagi saya bilang tadi bahwa ketika kita melayani sesama kita, ya tentunya kita punya bermacam-macam agama, gitu kan, berbeda-beda agama. Tentunya kita melayani itu ya kita mengerjakan, gitu kan, kita melakukan segala perbuatan kita atau kita membantu sesama kita. Itu berarti orang yang tidak mengenal Kristus berarti bisa. Nah, tapi kalau untuk melayani Kristus, berarti orang itu benar-benar sudah mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ketika dia mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka ia berhak untuk melayani Tuhan kita Yesus. Gimana nih Kak Ida? Kalau menurut saya, soalnya ini kan ada pelayanan di bagian Kristenan dan ada juga di bagian lain, gitu ya. Jadi pelayanan kalau di bagian agama lain otomatis seperti pelayanan. Mungkin mereka juga punya pelayanan tersendiri lah ya. Mungkin melayani Tuhan mereka juga ada seperti itu ya. Tapi kalau untuk kita orang-orang Kristen otomatis dalam pelayanan kita itu ya untuk membantu orang lain seperti itu. Terus yang menjadi tugas utama kita tadi itu ya memberitakan kebenaran firman Tuhan dan membawa Injil kepada setiap orang yang percaya. Bahkan terus kita juga memperdalam Injil itu kepada orang-orang yang sudah percaya juga. Berarti gini ya, apakah memang hanya hamba Tuhan saja yang Kalau tidak hanya hamba Tuhan, tapi semua orang Kristen, bahkan semua orang, tapi seperti yang saya katakan tadi itu di dalam agama-agama lain mereka juga punya pelayanan tersendiri kan, di dalam bagian-bagian agama mereka juga punya pelayanan tersendiri. Tapi kalau untuk kita Kristen, otomatis kita juga punya pelayanan tersendiri, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan,
membawa Injil itu sendiri. Tujuan utama tetap kita harus bawa Injil itu buat kita sebagai orang. Berarti bukan hanya cuma pendeta atau yang full time melayani Tuhan, melayani Tuhan di gereja atau di mana pun, semua orang. Intinya itu kita ada hati apa enggak sih? Kak Immanuel lagi ya. Senang sama jawaban-jawaban. Nama Kak Agus tanya di Instagram saya. Ketika dalam pelayanan kakak bertemu dengan orang yang tidak sepaham. Ya tadi nih ada kerasnya. Ya, betul sekali. Lalu langkah apa yang kakak harus ambil untuk merespon kasus ini? Ya, apakah kita harus ya sudah keluar aja mending dari pelayanan, pulang aja mending gitu kan? Ya, ini sering sekali terjadi dalam pelayanan kita yang melakukannya. Jangankan di kampus kita ini aja sering terjadi, bahkan di luar ketika kita melayani Tuhan pun, ketika kita bertemu dengan teman sekerja pelayanan kita pasti akan ada hal-hal seperti itu yang tidak sepaham dengan kita seperti itu. Tapi langkah-langkah yang kita ambil adalah ya kita harus bisa menerima dia seperti itu. Karena kadang-kala karena kita tidak bisa menerima teman sekerja kita itu, makanya nanti kita tidak akan mudah menerima pendapat atau tidak sepaham dengan orang tersebut seperti itu. Jadi yang lebih utama adalah harus bisa menerima dia. Ya, dia orangnya keras kepala, dia orangnya seperti apa atau apapun itu, ya kita harus bisa menerima. Kita harus bisa menerima dia, kekurangannya, ya, segala apapun yang dia miliki kita harus bisa menerima seperti itu. Supaya nanti ketika dia tidak sepaham dengan kita, otomatis kita akan bisa mengatasi itu sendiri. Ya, kita bisa mengatasi itu sendiri dan kita juga bisa memberikan pemahaman kepada dia bahwa apa yang dia lakukan juga bisa dengan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan yang kita mau dalam pelayanan seperti itu. Karena hal-hal itu kan sering terjadi dalam pelayanan kita tidak sepaham. Yang pertama adalah kita harus bisa menerima dia. Mungkin pendapatnya itu berbeda dengan kita, ya kita harus terima. Tapi bukan berarti kita tidak memberikan pendapat kita juga harus memberikan pendapat kita. Tapi bukan berarti juga harus terjadi perdebatan atau segala macam. Memang dalam pelayanan ya seringkali lah terjadi seperti itu juga. Dan secara kita sekarang ya kalau kita bisa menerima orang lain, pendapat orang lain, otomatis kita akan mampu mencari solusi, bahkan menyelesaikan suatu masalah, bahkan kita akan mampu menerima orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Gimana Kak Agus untuk menanggapi pertanyaan kasus yang disampaikan Kak Immanuel ketika kita tidak sepaham dengan orang? Kalau menurutku secara pribadi sih, kalau kita menghadapi orang seperti ini, tentunya kita harus punya kerendahan hati. Itu yang paling utama. Apalagi kalau dalam hal kita melayani Tuhan untuk dalam sebuah gereja. Tentunya kita harus memiliki motivasi yang dasar itu melayani Tuhan. Nah, ketika kita melayani Tuhan, apakah hati kita penuh dengan sukacita ataupun penuh dengan iri, kebencian atau lain sebagainya? Itu yang kita perlu pahami. Kita harus dalam menghadapi orang seperti ini harus rendah hati. Sekali lagi kita harus memiliki kerendahan hati. Walaupun kita sendiri betul ataupun bahkan salah sekalipun, kita harus bisa minta maaf lah intinya pada orang tersebut, supaya apa? Ketika pelayanan nanti, pelayanan kita tidak menjadi kacau. Itu intinya, bahwa kita harus mempunyai kerendahan diri kita untuk kita untuk melayani Tuhan itu perlu kerendahan hati juga untuk minta maaf sama orang tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hal atau kasus seperti ini bukan sedikit terjadi ya. Bahkan dimanapun itu sering kali terjadi ya kasus seperti ini. Nanti contohnya seperti kalau di pelayanan altar mungkin main musik itu bentrokan dengan temannya, itu kan bentrokan dengan itu teman WL-nya, itu pasti kebanyakan ya, pasti itu akan terjadi. Pengalaman nih kayaknya nih. Makanya itu tadi intinya kita harus mempunyai kerendahan hati
ketika kita mempunyai kerendahan hati, pasti Roh Kudus akan bekerja. Nah, ketika Roh Kudus bekerja, pasti pelayanan kita ataupun kita dengan orang tersebut akan berjalan dengan baik. Rendah hati ya Kak ya, menurunkan ego kita. Ya, betul. Ternyata keren ya jawaban-jawaban. Gimana Kak Immanuel? Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, boleh ditanyakan lagi. Juga teman-teman di YouTube, Facebook, dan TikTok silakan bertanya. Kak Agus sama Kak Idan masih semangat-semangat ya nih buat menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah Kak, kayaknya ini pertanyaan dari saya juga dari Kak Immanuel ini hampir sama nih. Jangan-jangan kita ada komunikasi. Nah, pernah nggak sih Kak terjadi hal-hal yang tidak terduga dalam pelayanan, kurang menyenangkan terjadi selama pelayanan? Tiba-tiba aja kok hutan, gimana tuh Kak? Kalau pengalaman pribadi ya, itu seringkali terjadi. Gimana, Apalagi kalau kita pelayanan di altar itu, kita sebagai WL tentunya kita harus apa ya? Harus sehati dengan teman-teman yang lain. Gitu kan, dari teman musik, tamborin, singer, bahkan yang lainnya. Gitu kan. Nah, kadang di dalam kita melayani itu, apalagi seorang WL dengan pemusik itu seringkali di situ kayak gimana ya, kayak berlawan arah. Tentunya dalam sebuah apa ya, mengambil nada gitu kan. Pastinya terkadang dari pemain musik yang lupa kuncinya atau apanya gitu kan, itu pasti akan terjadi. Nah, kembali lagi ketika kita semangat untuk melayani Tuhan, semuanya akan apa ya, dari kesalahan-kesalahan mungkin yang kita lakukan. pelayanan. Tapi kadang-kadang teman kita itu ya tidak sepikiran dengan itu tidak sepikiran dengan itu. Kadang mereka juga memutan, terus ketika kita memberitahu hal seperti ini mereka juga tidak bisa terima. Nah, ya itu sering sekali terjadi dalam pelayanan saya seperti itu. Tapi cara saya untuk menghadapi mereka ya dengan saya menerima mereka, menerima pendapat mereka, terus menerima juga usulan-usulan dari mereka. Mungkin juga mereka lebih bagus, adalah lebih bagusnya juga dari apa yang mereka berikan kepada saya, sampaikan kepada saya juga harus belajar menerima mereka sampai sini. Karena memang itu sering-sering sekali terjadi dalam pelayanan kita. Bentrok-bentrok, tidak puas, tidak menyenangkan, bahkan hal-hal yang tidak mood seperti itu. Sering. Dan hati kayaknya paling tertarik. Iya, itu. Bukan ego. Kalau kita egonya lebih tinggi dari yang kita kerjakan itu, waduh, sudah hancur lah pelayanan kita. Salah sedikit, jangankan disenggol aja sedikit sudah marah, dan bisa-bisa kita tinggalkan seperti itu. Iya benar. Aku sama Kak Agus. Apa sih Kak kerinduan terbesar Kakak di dalam dunia? Kerinduan yang paling besar. Tentunya selain kerinduan Tuhan, pastinya kerinduan saya dalam hal ini itu dapat memberkati orang-orangnya saya layani. Itu kerinduan saya. Baik itu apa ya, nggak berpatokan kepada keluarga, teman,
itu saya berharap itu kerinduan saya untuk semua orang. Ketika saya dalam bergaul ataupun dalam berkomunikasi dengan orang lain, kerinduan saya itu adalah bagaimana saya itu dapat memberkati orang tersebut. Itu kerinduan terbesar di dalam diri saya. Pernah nggak sudah mengalami sampai kakak berpikir Tuhan, ternyata Tuhan memakai saya luar biasa itu di dalam saya, sampai terharu dengan Tuhan. Kalau hal seperti itu tentunya pernah. Banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, terkhususnya pastinya ada sesuatu yang yang tak terduga yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya pribadi. Nanti tentunya kalau ketika saya dalam masalah ataupun saya memerlukan sesuatu, itu pasti ada Tuhan yang mengirim ataupun melihat apa yang menjadi keperluan saya. Tuhan akan berikan semuanya. Itu yang sangat luar biasa saya rasa. Terharu kebaikan Tuhan itu, kita cuma melayani seperti itu, tapi Tuhan bahasa itu seluar biasa itu kayaknya oke gitu. Tadi dan keluar kerinduan terbesar kakak. Kalau saya sih keinginan terbesar itu ya saya ingin memberkati orang, dan saya ingin juga menjadi orang yang benar-benar siap dipakai oleh Tuhan dalam memberikan Tuhan. Itu kerinduan yang sangat-sangat saya rindukan, bahkan dari dulu sampai hari ini saya memang itu kerinduan saya menjadi hamba Tuhan juga seperti itu. Jadi saya itu pengen setiap orang itu percaya dan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Jadi saya tidak mau hanya sendiri, tapi saya juga pengen orang lain, dengan memberkati orang lain yang melalui talenta yang Tuhan berikan kepada saya, seperti bermain musik ataupun talenta lain. Pernah kasih dalam tadi hal yang kebaikan Tuhan, padahal pelayanan kakak seperti itu, tapi Tuhan balas yang luar biasa itu. Kalau hal itu sudah sering sekali terjadi, bahkan saya sangat terharu dengan pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya, tanggung jawab yang sangat dan begitu besar yang Tuhan berikan kepada saya itu. Saya rasanya kalau saya berpikir saya ini siapa gitu loh, saya ini bukan orang yang hebat, orang yang luar biasa, terus juga ngomongnya gitu, nggak terlalu pintar-pintar amat, tapi kok Tuhan pakai gitu loh, Tuhan pakai. Itu yang saya benar-benar kayak terharu sama Tuhan, karena luar biasa Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya, bahkan berikan tanggung jawab kepada saya untuk melayani Tuhan. Sangat terharu gitu. Kok bisa gitu loh. Karena saya berpikir bahwa masih banyak orang-orang yang lebih pintar, lebih luar biasa dari saya, tapi kok saya gitu. Itu yang saya kayak terharu banget dengan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa yang mau berbagi dunia dipilih Tuhan. Ternyata waktu kita tinggal 6 menit lagi ya. Berbincang 1 jam itu rasanya nggak cukup sebenarnya ya. Nah Kak, terakhir nih Kak, pesan buat teman-teman kita. Oh iya, ada satu lagi pertanyaan dari siapa nih Kak? Oh iya, pesan dulu nih Kak buat teman-teman yang di rumah sebelum kita jawab pertanyaan teman kita nih. Oh iya, sudah. Apa sih yang menjadi kepuasan kakak saat melayani Tuhan, dan bagaimana kalau kita tahu bahwa pelayanan itu telah menyenangkan hati Tuhan? Dari YouTube ya, pertanyaan teman Putri ya. Gimana Kak Hidar boleh menjawab apa sih yang menjadi kepuasan? Yang tadi kerinduan kita yang paling besar itu ya. Kak jawab itu. Gimana Kak? Jawab Kak Putri dulu nih. Makasih Kak Putri sudah menonton. Ya, kalau kepuasan ya dalam melayani Tuhan itu ya ketika kita benar-benar totalitas melayani Tuhan. Tentunya di di gereja ataupun di orang-orang sekitar kita benar-benar totalitas, itu baru kita merasa puas seperti itu. Kalau hanya setengah-setengah berarti otomatis kita nggak bakal puas seperti itu. Tapi kalau benar-benar totalitas kita lakukan itu, pelayanan itu untuk Tuhan, pasti akan puas seperti itu.
Terus yang selanjutnya adalah bagaimana kita tahu kalau itu menyenangkan hati? bagaimana kita tahu kalau itu menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya kita nggak bisa ukur lah ya. Kita tidak bisa ukur kalau apa yang kita lakukan itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa apa yang kita lakukan menurut kita baik belum tentu itu menurut Tuhan baik, seperti itu lah ya. Jadi saya tidak bisa berpandangan apa-apa mengenai hal itu, karena itu Tuhan yang mengukur apakah yang kita lakukan itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Intinya motivasi kita itu dalam melayani Tuhan ya, seperti yang disampaikan oleh saudara Agus, motivasi kita untuk melayani Tuhan adalah untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan otomatis akan menyenangkan hati Tuhan ya, dan memuliakan nama Tuhan, otomatis juga Tuhan senang, seperti itu ya. Kita harus kita tuh kecampur waktunya. Kalau menurutku seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika saya pribadi itu tidak pernah merasa puas dengan Tuhan. Jadi untuk pertanyaan ini saya belum bisa menjawab kepuasan seperti apa sih yang lebih dengan Tuhan. Karena saya pribadi tidak bisa mengukur tidak bisa mengukur kepuasan yang Tuhan rasakan ketika saya melayani. Jadi saya merasa bahwa ketika saya melayani itu saya haus untuk melayani. Jadi saya pengennya melayani terus gitu kan. Tidak ada rasa puas. Ada tentunya ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh itu ada sesuatu yang merasa hati kita ini untuk semangat untuk melayani Tuhan. Jadi kalau menurutku untuk melayani Tuhan itu tidak ada kata-kata puas. Tetapi bagaimana cara kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan? Bagaimana respon kita melayani Tuhan itu seperti apa? Supaya dari pelayanan kita itu Tuhan bisa melihat bahwa pelayanan tersebut dapat menyenangkan hatinya. Seperti itu. Kita tidak bisa puas ya. Gimana sih Tuhan itu bisa menyenangkan dia motivasi kita? Terakhir nih masih ada terakhir nih dari Kak Ivon. Terima kasih nih Kak Ivon udah nonton. Apakah kakak tak pernah merasakan dalam hati tidak layak? Wow, itu kalau saya secara pribadi itu sudah pernah lah ya, bahkan sering kali bahwa dalam diri saya sebagai pelayan Tuhan, saya merasa bahwa saya tidak layak, saya tidak pantas, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya memang tidak pintar berbicara, tidak pintar ngomong, bahkan tidak bisa apa-apa seperti itu, tapi kok bisa Tuhan percayakan sama saya seperti itu. Sering kali saya pertanyakan dalam diri saya sendiri. Langsung aja, kalau menurut saya sendiri, kalau hal seperti itu tentunya sering terjadi. Terkadang kita merasa bahwa kita tidak layak. Apalagi kalau kita mengingat perbuatan kita yang tidak menyenangkan Tuhan, pastinya titik yang selalu kita pikirkan, membuat pikiran kita itu selalu tidak layak. Itu sebenarnya perlu kita koreksi diri, bahwa jika kita memiliki seperti itu, maka kita selalu kita memohon pengampunan. Sering bisa nggak merasa tidak layak. Kalau saya sendiri ya, saya kalau ditanya saya juga saya nggak bisa melayan, tapi apa yang bodoh dari Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Terakhir kita mau buka sama-sama di 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-14. Teman-teman yang di rumah juga silakan membuka 1 Petrus pasal keempat ayat 14. Kita baca sama-sama ya Kak Ip. Sama aku sudah. Oke. 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Itu adalah motivasi yang benar ya kakak. Teman-teman yang di rumah, semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Itu kita mau sama-sama berdoa. Jadi Kak Agus ya doakan. Mari teman-teman yang berada di rumah atau di mana berada, kita pada malam hari ini kita akan sama-sama berdoa. Kita bersyukur atas segala puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang begitu selamat kepada kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan kepada kami
Untuk kami sama-sama belajar Tuhan dalam hal melayani Engkau Tuhan. Apa yang harus kami lakukan ketika melayani Engkau Tuhan, dan seperti apa yang harus kami lakukan ketika kami melayani Engkau Tuhan. Karena hari ini Tuhan tidak begitu banyak yang telah kami bahas, telah kami bagikan bersama-sama teman-teman kami Tuhan di mana mereka berada. Tetapi kami mengucap syukur Tuhan di kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Kau berkati kehidupan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya kuasa kudus-Mu Tuhan yang selalu menuntun, menyertai, menjaga kehidupan kami Tuhan di balik Tuhan. Engkau melihat Tuhan, Engkau mengetahui setiap isi hati kami Tuhan. Setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu menolong, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang selalu Kau berikan kepada kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau berkati kehidupan kami Tuhan, dan Engkau terus menyertai menuntun kehidupan kami. Kehidupan kami serahkan, kami pertaruhkan dalam kasih-Mu. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan telah memperlengkapi anak-anaknya supaya bisa melayani Tuhan. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikut serta dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Tapi ingat, motivasi pelayan harus benar. Semua hanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Solideo Gloria. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton.